Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah terkait dengan pembahasan bahasa Arab li ghairin natiqina biha, itu orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdurrahim bin Abdus Subhan rahmatullah taala alaih. Di malam ini kita masuk di pembahasan halaman ke-39. Silakan dibuka bukunya halaman ke-39. Pembahasan yang baru yaitu Ad-Darsus Sabi'. Pelajaran Ad-Darsus Sabi'. Semuanya dengarkan kemudian ikuti. As-Sabi'. As-sabi'. Ad-Darsus Sabi'u. Ad-darsis sabi'. Pelajaran yang ke-7. Pelajaran yang ketujuh. Baik. Pelajaran yang ke-7 ini kita akan diperkenalkan terkait dengan pembahasan tilka. Lihat di baris keempat, di situ ada tilka Fatimatu. Di baris keempat tilka Fatimatu. Apa itu tilka? Tilka itu adalah pembahasan yang mirip-mirip dengan zalika. Pembahasan zalika ada di halaman ke-12 di pelajaran 2. Silakan dibuka bukunya halaman 12. Kembali ke belakang sedikit di halaman ke-12. Ad-Darsus Tsani. Di situ ada pembahasan zalika kan? Apa yang antum catat di pembahasan zalika? Zalika itu yang pertama namanya apa? Ismul isyarati lil ba'id. Dia adalah kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Yang pertama. Kemudian dia bercabang menjadi 3 pembahasan. Yang pertama zalika itu apa? Menunjuk sesuatu yang jauh. Yang kedua, zalika itu menunjuk sesuatu yang tunggal. Kemudian yang ketiga, zalika menunjuk sesuatu yang muzakkar. Maka tilka juga sama dengan ini. Yang pertama, tilka. Antum catat situ. Tilka. Namanya adalah ismul isyarati lil ba'id. Sama kayak dengan zalika. Yaitu kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Kemudian tilka juga bercabang menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, tilka itu menunjuk sesuatu yang jauh. Yang kedua, tilka menunjuk sesuatu yang tunggal. Menunjuk sesuatu yang apa? Tunggal. Yang ketiga, tilka menunjuk sesuatu yang muannas. Lawannya, kalau zalika muzakkar, maka tilka itu apa? Maka tilka itu adalah muannas. Baik. Kalau zalika sudah, di sini kita akan menuliskan tilka. Sini kita tuliskan tilka ya. Tilka. Ya baik, itu pembahasan terkait dengan tilka. Jadi agak mirip-mirip dengan Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua di halaman 12, silahkan merujuk kembali. Bedanya hanya tilka itu dia menunjuk sesuatu yang muannas. Muannasnya apakah khusus untuk manusia saja? Enggak. Benda-benda yang digolongkan sebagai muannas juga sama. Dia pakai tilka. Sama zalika. Zalika kan bukan cuma untuk orang. Tapi benda-benda yang digolongkan muzakkar juga pakai zalika. Paham ini ya? Baik. Kemudian, ayo silakan baca. Langsung di anunya Ustaz. Iya, langsung percakapan baca. Man haza
Man hazihi? Ya, man hazihi. Siapa ini? Siapa ini? Perhatikan man. Man itu istifham. Sesuatu yang apa namanya? Yang datang untuk sebuah kata yang datang untuk menanyakan sesuatu yang khusus untuk berakal saja. Maka kalau bertanya pakai man, pasti yang ditanya itu sesuatu yang berakal. Ya, dalam artian di sini nama orang. Orang-orang itu berakal. Maka kalau bertanya orang, kita katakan man. Man hazihi. Pakai hazihi. Hazihi ini apa? Isim isyarah juga. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Tapi kata tunjuk untuk apa? Menunjuk sesuatu yang dekat. Dan dia menunjuk sesuatu yang tunggal. Dan dia menunjuk sesuatu yang muannas. Paham? Ini terkait dengan hazihi. Jadi kalau bertanyanya sesuatu yang dia itu adalah dekat, kemudian dia menunjuk sesuatu yang tunggal dan dia menunjuk sesuatu yang muannas, pakai hazi. Lawannya apa? Haza. Lawannya adalah haza. Ya jangan terbalik. Ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk untuk dekat, ya, maka di situ muzakarnya adalah haza, muannasnya adalah hazihi. Kalau ismul isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk jauh, kalau dia muzakar maka zalika, kalau dia muannas maka tilka. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Baik, man hazihi artinya apa ini? Siapa ini? Siapa ini? Ahsan. Ayo, lanjut. Hadhihi Aminat. Hazihi Aminatu. Aminatu enggak tanwin karena dia nama perempuan. Memang enggak boleh tanwin. Artinya Ini Aminah. ini adalah si Amin. Adalah si Aminah. Ini adalah si Amin. Ayo lanjut. Wa man tilka? Kasih sebelahnya. Wa man tilka? Wa man tilka. Dan siapa itu? Dan siapa itu? Perhatikan. Pakai tilka. Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Itu adalah si Fatimah. Itu adalah si Fatimah. Itu adalah si Fatimah. Perhatikan situ pakai tilka. Berarti dia menunjuk sesuatu yang jauh. Kalau di atas di man hadhihi, siapa ini? Itu dekat ya. Tapi kalau yang di bawah ini wa man tilka, siapa itu? Tilka artinya itu. Karena jauh. Terus Hazihi tabibatu. hadhihi tu atau tun. Sebelum baca kita harus yakin dulu. Itu tu atau tun? Tun. Tun. Tanwin ya. Saya ulangi. Hazihi tabibatu. Hazihi tabibatun. Wa tilka mumarridatu. Wa tilka. Jangan ragu-ragu tanwinnya. Kalau tanwin, tanwinkan. Ya, Wa ulangi. tilka mumarridatu. Wa tilka mumarridatun. Coba satu kali tarik. Hazihi tabibatu. Wa tilka mumarridatu. Hazihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hazihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ayo artikan ini adalah Ini adalah dokter perempuan dan itu perawat. dan itu adalah Seorang perawat perawat perempuan. Ini adalah dokter perempuan dan itu adalah perawat perempuan. Ayo semua. Lihat itu. Ada gambar dokter perempuan. Gambar pertama itu gambar dokter perempuan. Tuh melihat itu. Dia pakai jas putih kan. Sama pakai topi andalan. Andalan apa itu dokter? Biasanya suster yang pakai itu ya. Kemudian di bawahnya itu lihat. Ada apa itu? Mumarridah. Mumarridah itu apa? Perawat. Perawat kalau kita bilangnya suster. Dokter itu sekali setahun aja datang. Ngecek-ngecek. Ya kan? Pasien teriak-teriak apa dia nggak datang. Nah ada jamnya. Apalagi kalau hari Minggu, hari Ahad nggak ada dia. Ya kan? Pasien setengah mati tahankanlah situ sampai hari Senin. Ya kan? Tapi yang datang bolak-balik itu mumarridah namanya, perawat, suster. Ya. Dan perawat itu nggak cuma perempuan ya, kadang laki-laki. Yang pasang infus itu bukan dokter tuh. Itu perawat itu.
Kadang pun orang-orang baru belajar itu. Makanya kadang sudah dibocornya tangan orang satu, ternyata nggak benar bocornya, pindah lagi. Bikin saluran yang baru lagi. Sampai hancur tangan orang. Memang di situ latihannya. Baik, itu namanya mumarrid. Ayo lanjut. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yaban. Ayo. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ayo artikan. Ini dari India dan itu dari Jepang. Jepang? Jepang. Jepang. Ayo semua. Ini dari India dan itu dari Jepang. Ini dari India dan itu dari Jepang. Maksudnya apa? Ini itu apa? Itu kan apa namanya? Kata tunjuk. Nunjuk siapa itu? Ini dari India dan itu dari Jepang. Lihat dari yang di awal tadi. Hazihi tabibatun wa tilka mumarridah. Yang pakai hazihi kan tabibah, berarti hazihi minal hindi, berarti yang dari India siapa? Dokter perempuan. Wa tilka minal yaban. Yang pakai tilka di atas siapa? Mumarridah. Berarti mumarridah dari mana? Jepang. Ini jauh juga nih. Mereka merawat di mana nih? Ada dari Jepang, dari India. Ya, lanjut. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ayo. Hazihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini pendek dan itu tinggi dan itu pendek. Ayo. Ini tinggi dan itu pendek. Ini tinggi dan itu pendek. Maksudnya apa? Ini. Yaitu si ini siapa? Tabibah. Tabibah, dokter perempuan, tawilah, tinggi, wa tilka qasirah, dan itu pendek. Siapa itu? Mumarridah, yaitu perawat perempuan. Artikan perawat perempuan, karena ada juga perawat laki-laki ya. Ada nggak perawat laki-laki? Ada juga. Walaupun banyak-banyak perempuan yang perawat. Terus, Man hadha? man haza, Siapa ini? siapa ini? Ya kita bisa bedakan tentu saja. Nggak mungkin kita bilang min, pasti man. Karena kalau min artinya dari ini, nggak mungkin dari ini. Pasti siapa ini, maka man. Ayo lanjut. Haza Hamidun. Haza Hamidun. Ini adalah si Hamid. Ini adalah siapa? Coba perhatikan, fokus. Di sini man haza. Haza Hamidun. Kalau di atas, ya, man hazihi, hazihi aminatu. Paham ini cara penggunaannya? Kapan pakai haza, kapan pakai hazihi? Ketika yang ditanyakan itu adalah perempuan, maka pakai hazihi. Tapi kalau yang ditanyakan itu laki-laki, maka pakai haza. Adapun man tetap man. Ya, man ini tetap man. Nggak ada man untuk laki-laki, man untuk perempuan. Enggak, karena man itu bisa menanyakan laki-laki, perempuan. Yang penting dia berakal. Karena man itu khusus menanyakan berakal. Kalau ini man haza, bisa. Nggak bisa. Tapi kalau saya tunjuk orang, man haza, bisa. Nah, orang berakal. Dinding, walaupun dia ajarin apapun, dia tetap nggak berakal. Sama hewan. Misalnya ada anjing yang terlatih. Anjing terlatih. Oh, dia terlatih kok berakal. Iya, dia berakal, tapi akalnya nggak sempurna. Yang ditanya pakai man itu cuma yang punya akal sempurna. Cuma yang pakai akal, punya akal sempurna. Ayo lanjut. Waman zalika, Waman zalika, dan siapa itu? dan siapa itu? Nah, ini perhatikan, zalika itu. Berarti ini nunjuk sesuatu yang jauh. Ayo lanjut. Zalika Aliyun. Zalika aliyun. Itu adalah si Aliyun. Itu adalah si Ali. Ini coba lihat ya. Zalika aliyun. Karena yang ditunjuk adalah si Ali laki-laki, maka pakai zalika. Andai kata yang ditunjuk perempuan, maka pakai apa? Tilka. San. Lanjut. Atilka dajjajatun, Atilka dajjajatun. apakah itu ayam betina? Apakah itu ayam betina? Kita telah berlalu penjelasan tentang ayam. Ada dikun, ayam jantan, dajjajatun, ayam betina. Bagaimana bedakannya Ustaz? Bedakannya kalau dikun nggak pakai ta marbutah, maka dia jantan. Kalau pakai ta marbutah maka dajjajatun, jimnya bertasdid ya. Jim pertama tasdid. Kasih tasdid di situ. Dajjajatun. Dajjajatun. Kasih tasdid supaya enggak bingung. Ya. Baik. Kemudian berikutnya. La tilka battatun. Pendek. Battatun. La tilka battatun. Ya. La tilka battatun. Lihat gambarnya. Ketika pertanyaan menggunakan a, yaitu hamzah istifhamiyah namanya. Hamzah istifhamiyah itu hamzah apa? Hamzah yang boleh menanyakan sesuatu untuk sesuatu yang berakal, boleh menanyakan sesuatu untuk sesuatu yang tidak berakal. Kalau yang khusus berakal tadi man,
Kalau yang khusus tidak berakal ma, tapi kalau yang bisa berakal bisa tidak pakai a, hamzah istifhamiyah. Kalau bertanya pakai hamzah istifhamiyah a, maka jawabannya itu hanya dua saja. Kalau benar yang ditanyakan jawabannya na'am. Kalau yang ditanyakan sesuatu yang salah maka jawabannya la. Karena di sini gambar-gambar bebek, kemudian dia bilang apakah ini ayam betina, maka jawabannya apa? Tentu tidak. La. Tilka battotun. Battotun. Kosakata baru. Battotun. Battoh. Ya, battah artinya bebek. Battah artinya bebek. Ya. Kenapa pakai tilka di sini? Karena battah itu adalah muannas. Dari mana kita tahu battah itu muannas? Lihat ada tak marbutah. Kita sudah diajarkan. Ya, untuk tahap awal kita harus tahu muzakkar enggak pakai tak marbutah, muannas pakai tak marbutah. Ahsan, lanjut. Kita beralih ke halaman 40. Ayo, segera. Matilka, Matilka, apa itu? apa itu? Tilka baidotun. Tilka baydatun. Itu seekor, itu adalah telur. Bagaimana kah? Telur itu seekor, sebutir, sebiji, atau seorang? Itu adalah telur. Ya, ayo semua. Itu adalah telur. Pada bingung mau seorang, seekor, sebiji, secuil, ya langsung aja. Itu adalah telur. Baydah, baydatun, telur. Baydatun artinya telur. Ini muannas mudzakkar nih. Muannas. Makanya pakai til. Itu gambar telur ya. Ya walaupun nggak mirip telur, mirip hajarun batu, tapi ya itu telur. Kalau antum bikin telur ya kayak begini juga toh. Ya, tapi mirip batu ya. Mana di gambar batu di halaman berapa gambar batu? Apa batu bahasa Arabnya? Hajarun. Halaman 13, buka buku. Halaman 13. Begitu batu. Halaman 13 lihat. Beda nggak sama telur? Beda ya? Ini yang halaman 13 gambar batu kayak batu pondasi. Pondasi yang sudah dipecah. Ini batu bulat. Ya, telur ya, baydatun. Lanjut. Hazihi sayyaratu mudarrisi Tul. wa tilka. Ulang. Hazihi sayyaratul. Hazihi sayyaratul mudarrisi. Stop. Ayo, ikuti semua. Hazihi sayyaratul mudarrisi. Di sini dalam teknik membaca kalau dia panjang, jangan terlalu kita tabrak karena nanti akan salah-salah pasti. Jadi kita berusaha bagaimana caranya kita berhenti tapi berhentinya pas. Berhenti di koma. Walaupun orang Arab itu jarang pakai koma-koma dia. Ya, jadi kita sendiri berinisiatif. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Karena orang sudah paham sampai situ. Paham orang? Hadihi sayyaratul mudarrisi. Kalau mau lanjut. Watilka sayyaratul mudiri. Karena kapan kalau bacaan panjang kita tabrak langsung, biasanya ini bikin bingung. Nah, inilah di sini orang salah-salah. Jadi teknik untuk baca dengan tenang dan benar yaitu bacanya tenang. Kita tahu di mana titik, mana bisa koma-koma, kalau bisa berhenti-berhenti. Kalau memang kita mampu dan bisa untuk melanjut satu kali tarik nafas, silahkan. Baik, ayo semuanya. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Artikan dulu. Ini mobilnya guru perempuan. Mana tanda-tanda perempuan situ? Siapa yang punya mobil? Yang punya mobil mudarris atau sayyarah? Nah, sayyarah itu mobil. Nggak mungkin mobil punya mobil. Siapa punya mobil? Akhandri? Mudarris. Mudarris. Mudarris apa artinya? Guru. Guru apa? Laki-laki perempuan? Hazihi. Oh, Nah, laki-laki. Ustaz. fokus di hazihinya. Iya, laki-laki, Ustaz. Guru laki-laki. Siapa yang punya mobil? Guru laki-laki. Guru laki-laki kan mudarris. Mudarris kan artinya guru laki-laki. Nggak ada bilang mudarris guru perempuan. Yang fokus kepada hazi. Karena hazihi itu hanya sesuatu kata tunjuk yang dia menunjuk mobil. Karena mobilnya mu'annas pakai hazihi. Tapi pemiliknya laki-laki. Laki-laki.
Ya, pemiliknya laki-laki. Laki-laki. Loh, kok Ustadz ada guru laki-laki naik mobil perempuan? Mobil itu umum, bisa dinaikin laki-laki, bisa dinaikin perempuan. Atau ada mobil khusus perempuan? Nggak ada. Kalau mobil khusus laki-laki? Hah? Mobil khusus laki-laki ada nggak? Nggak ada. Mobil jeep bisa perempuan? Bisa. Kalau mobilnya mobil biasa tapi dicat ungu, ada banyak gambar bonekanya di dalam, itu khusus perempuan? Hah? Enggak juga. Kalau misalnya rumah ini ungu semua ini ungu pink, apa yang tinggal cuma perempuan aja? Apakah boleh kita tinggal di dalam laki-laki? Berdosa? Pakai aksesoris perempuan? Hah? Enggak, kalau rumah ini catnya pink, ungu, banyak boneka-boneka karena istri kita suka. Ya kan? Waduh, ungu, pink semua. Yang tergantung-gantung semua yang aksesoris perempuan. Berdosa kita sebagai suami? Kenapa enggak? Hah? Menyenangkan istri nanti kita sengsara. Kita menyenangkan istri kita nggak suka warnanya. Gimana? Bangun pakai uang kita tapi istri yang senang. Gimana caranya? Hah? Oh, ada kamera. Nggak jadi, Pak. Ayo lanjut. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini rumah mau warna pink atau ungu, nggak apa-apa. Kecuali aksesoris khusus yang dia pakai. Misalnya pakai anting, ya jelas nggak boleh. La'anallahul mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kalau aksesorisnya umum bisa dipakai laki-laki perempuan nggak apa-apa. Seperti perempuan pakai baju yang bajunya itu bisa juga dipakai laki-laki, apa hukumnya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau memang itu baju memang khusus untuk laki-laki, dipakai perempuan baru nggak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ayo lanjut. Lanjut Andri. Watilka sayyaratil mudiri. Kok sayyarati? Sayyaratul mudiri. Ulangi. Watilka sayyaratul mudiri. Watilka sayyaratul mudir. Sayyaratu itu bukan mudhafun ilaih. Jangan sampai tidak anggap tilka mudhaf, sayyarati mudhafun ilaih. Enggak ya. Tilka itu enggak tanwin karena memang dia begitu. Tilka itu mabni. Dia gitu-gitu terus. Enggak mungkin jadi tilki, tilku, apalagi mati. Tilk. Enggak. Pasti dia tilka. Sama dengan zalika. Demikian pula haza dan hazihi. Semua isim isyarah, baik ismul isyarah lil qarib atau lil ba'id, baik kata tunjuk atau dekat, semua kata tunjuk itu mabni. Ya, semua kata tunjuk itu dia seperti itu. Paham ya? Kecuali nanti pada apa namanya? Pada isim isyarah apa? Hazani, hazani. Isim isyarah lil qarib, sesuatu yang menunjuk dekat tapi untuk menunjuk dua. Hazani. Ketika mansub dia menjadi hazaini. Itu saja yang bisa berubah. Yang lainnya dia mabni. Ya, wallahu a'lam. Nanti akan kita bahas semuanya. Ala kulli hal untuk pemahaman apa namanya? Dasar, kita harus ketahui bahwa isim isyarah itu mabni. Walaupun nanti ada yang dikecualikan ya, itu sedikit. Wallahu a'lam. Lanjut. Dan itu mobilnya si kepala sekolah. Yang pakai si nama orang. Kepala sekolah bukan nama, itu profesi. Dan itu adalah mobilnya kepala sekolah. Nggak usah pakai si, yang pakai si nama orang. Supaya kita tahu itu nama. Kalau profesi nggak pakai si. Lanjut. Asa'atu Abbasin hadihi. Ayo. Asa'atu Abbasin hadihi. Terjem. Apakah ini jamnya si Abbas? Bisa gitu? Apakah ini jamnya si Abbas atau apakah jamnya si Abbas ini? Yang mana yang enak? Apakah ini? Tapi uslub gaya bahasa Arab coba lihat. Asa'atu Abbasin hadihi. Ya. Padahal harusnya bisa juga ahadihi sa'atu Abbasin. Apakah ini jamnya si Abbas? Ya. Wallahu a'lam. Tapi kita kalau menterjemah, walaupun mereka acak-acakan, tapi kita terjemah sesuai bahasa kita. Jadi benar ya tadi terjemahkan. Asa'atu Abbasin hadihi. Apakah ini? Ininya duluan. Apakah ini jamnya si Abbas? Baik, lanjut.
La, hadhihi sa'atu Hamidin. Ayo semua. La hadhihi sa'atu Hamidin. Lanjut, artinya? Bukan. Ini adalah jam tangannya si Hamid. Bukan, ini adalah sa'ah itu bukan hanya jam tangan ya. Walaupun di situ gambar-gambar jam tangan, tapi sa'ah itu bukan cuma jam tangan. Sa'ah itu umum. Kalau dibilang sa'ah, maka umum, jam apapun. Tapi kalau dikasih kode sa'atul yadi, baru artinya jam tangan. Ya, tapi kalau datang dengan kata sa'ah saja kita artikan jam. Jam apa Ustaz? Jam ini kan jam tangan. Ya, semua jam. Karena sa'ah itu umum, jam. Untuk jam tangan, maka itu namanya sa'atul yadi. Ya, a'indaka sa'atul yadi, apakah kamu punya jam tangan? Nah, baru kita artikan jam tangan. Ya, paham ya? Paham ini? Walaupun gambarnya jam tangan ya. Walaupun gambarnya jam tangan, bahkan dua itu gambarnya. Ada jam pakai tali besi, ada jam pakai tali kulit. Lanjut. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin, artinya Itu adalah jamnya si Abbas. itu adalah jamnya si Abbas. Kita nggak katakan jam tangan karena belum tentu sa'ah itu jam tangan. Jadi gambar jangan tertipu dengan gambar. Bisa jadi tukang edit bukunya ini dia nggak dapat gambar lain. Jadi dia pasang aja jam tangan. Wallahu a'lam. Lanjut. Zalika dikun wa tilka dajjajatun. Jangan Itu- konteksnya nanya. Zalika dikun, itu nanya itu. Jangan gaya bertanya. Coba. Zalika dikun wa tilka dajjajatun. Ayo. Itu seekor ayam jantan dan itu seekor ayam betina. Ayo. Zalika dikun wa zalika dajjajatun. Itu adalah seekor ayam jantan dan itu adalah seekor ayam betina. Kok pakai itu? Apa bedanya zalika dengan tilka? Sama-sama isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang jauh atau orang Arab menyebut dengan istilah ismul isyarati lil ba'id. Tetapi perbedaannya yaitu dari segi menunjuk sesuatu yang muzakkar atau muannas. Kalau menunjuk sesuatu yang muzakkar atau dikategorikan sebagai laki-laki pakai zalika. Tapi kalau menunjuk sesuatu yang dikategorikan sebagai perempuan atau muannas maka pakai tilka. Wallahu a'lam. Kita lanjut karena kita akan selesaikan sampai halaman ke-41. At-tamarinu. Ayo semua. Al-awwal. Iqra waktub. Al-awwal. Silakan dibaca. Enggak usah diapor depan, langsung aja. Langsung sampingi kalau sudah. Al-awwal. Al-awwal. Hadihi madrasatun. Ayo semua. Hadihi madrasatun. Lanjut. Watilka jami'atun. Watilka jami'atun. Ahsan. Ini sekolah dan itu kampus. Ini sekolah dan itu kampus. Ini adalah sebuah sekolah dan itu adalah sebuah kampus. Boleh. Lanjut. Universitasnya jami'ah. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Nomor Asani. As-sani. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Himar apa itu? Himar. Himar apa himar? Keledai. Itu adalah seekor keledai dan itu sapi betina. Ayo semua. Kalau kita terjemah pakai seekor-seekor harus konsisten. Itu adalah seekor keledai dan itu adalah seekor sapi betina. Jangan itu adalah seekor keledai dan itu sapi betina, nggak ada ekornya. Kalau pakai ekor pakai ekor. Kalau enggak langsung itu keledai, itu sapi betina. Selesai. Lanjut. Asalis. Azalika masjidun. Ayo semua. La tilka mudarrisatun. Perhatikan. Apakah itu
Biar aja, lanjut. Apakah itu masjid? Apakah itu masjid? Bukan, itu adalah sekolah. Bukan, itu adalah sekolah. Bacanya apa? Tilka? Watilka dan tilka mudarrisatun. Apa artinya mudarrisatun? Pak Sarwan? Madrasatun. Madrasah Madrasah. atau madrosah? Madrasah. Madrosah atau mudarrisah? Madrasatun. Madrosah, panjang rohnya. Tidak, Ustaz. Pendek? Apa bacanya? Madrasatun. Madrasatu. Madrasah. Kenapa orang Indonesia bilang madrasah? Bukan madrosah. Bahasa Indonesianya, lidah mereka beda. Yang dibaca mudarrisah, Pak Soran, bahaya ini. Kalau dibaca mudarrisah, guru perempuan. Itu pentingnya kasih harokat. Sehebat apapun antum, jangan sampai nanti ngajar lupa. Kasih harokat memang sekarang. Jadi nggak bisa terkecoh kita. Ya, nggak bisa terkecoh. Apalagi masuk kamera, bahaya. Azalika masjidun la tilka madrasatun. Apakah itu masjid? Karena ini berbicara tentang tempat masjid, ya pasti madrasah. Tapi kalau berbicara tentang mudarris, guru laki-laki, ya pasti lawannya guru perempuan. Maka mudarrisah. Ayo, artikan Pak Sarwan, ulangi artinya saja. Apakah itu masjid? Ayo semua. Apakah itu masjid? Bukan, itu adalah sekolah. Bukan, itu adalah sekolah. Ahsanta. Lanjut. Ar-Rabi'. Ar-Rabi'. Yang keempat. Yang keempat. Ah, ini saya suka ini. Artikan juga nomornya. Ya, ayo lanjut. Hadza jamalun. Pendek. Wa tilka naqatun. Jamalun pendek. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Entah telinga saya yang kedengarannya nggak jelas, tapi saya perhatikan antum-antum ini sering menyamar-nyamarkan tanwin atau tidak. Entah memang benar seperti itu atau telinga saya bermasalah. Tapi banyak, setiap antum baca tuh kayak tersamar-samarkan. Itu tanwin enggak itu? Antara bingung gitu, nakotun atau nakotu, akhirnya samar-samar. Kayak bagian tu-nya itu dikasih pelan. Nakot. Kayak dipelankan gitu, karena dia bingung. Entah telinga saya, entah antum dengar juga. Ah, Hasan bagaimana? Ya itu. Kenapa bingung? Kalau nggak tahu kan sudah saya bilang. Kalau nggak tahu tanwin aja. Kok repot? Kalau nggak tahu dhammah kan, tanwin kan. Selesai perkara. Nanti kan kalau diprotes urusan belakang. Saya nggak tahu. Asalnya kembali ke asal. Ya kan? Seperti itu. Paham ya? Jadi jangan ragu-ragu kita. Haza jamalun. Kasih keras kalau perlu tanwinnya supaya ustadz itu dengar. Ya kan? Watilka naqatun, kasih jelas. Supaya kita nggak dianggap menyembunyikan sesuatu. Jangan sembunyikan. Tampakkan semua. Ayo, artikan. Itu seekor unta. Itu atau ini? Ini seekor unta. Unta laki-laki. Ini seekor unta. Dan itu seekor unta Naqah. betina. Naqah apa? Unta betina. Unta betina. Ayo semua. Ini seekor unta jantan dan itu seekor unta betina. Ini seekor unta jantan dan itu seekor unta betina. Jamal naqah. Hati-hati. Jamalun pendek. Kalau antum baca jamalun artinya keindahan. Jamilun indah. Innallaha jamilun. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Dan mencintai keindahan. Jadi jamil indah, jamal keindahan. Jamaluddin, keindahan agama. Kalau antum baca jamal pendek, ngeri nanti artinya. Innallaha jamilun, Allah itu indah, yuhibbul jamal. Allah mencintai unta. Ya, bahaya nanti. Salah harokat, salah arti. Selip satu huruf, salah fatal arti. Jadi jamalun pendek ya. Tapi kalau Zubair Jamaluddin, mimnya panjang ya. Al-Ustadz Luqman bin Jamaluddin, maka jamalnya panjang. Lanjut. Al-Khamis. Al-Khamis. Yang kelima. Hadhi mudarrisatun. Mudarrisatun. Orang kalau masih ragu-ragu, sudah dia tancap kayak begitu jadinya. Dipikir dulu, kalau oke baru teriak. Jangan sudah teriak ternyata belum oke. Hadhi mudarrisatun wa tilka thalibatun.
Ini kalau berbicara tentang orang, bukan bicara tentang tempat. Kalau tentang tempat ya pasti misalnya masjidun, pasti madrasatun. Tapi kalau ini kan mudarrisatun dengan tholibatun. Gak mungkin madrasatun dia apa namanya berhadap-hadapan dengan tholibah. Paham ya? Pasti yang dibandingkan itu kalau orang sama orang, benda sama benda. Kalau di sini perbandingannya ada tholibah, maka pasti mudarrisah. Ayo, hazihi mudarrisatun wa tilka tholibatun. Silakan diartikan. Ini guru perempuan dan itu pelajar perempuan. Ini guru perempuan dan itu pelajar perempuan. Ini guru perempuan dan itu pelajar perempuan. Lanjut. As-sadis. As-sadis. Yang keenam. Yang keenam. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Haza kalbun wa zalika kittun. Ini seekor anjing dan itu seekor kucing. Ini seekor anjing dan itu seekor kucing. Itu kan nggak mungkin haza kalaba. Kita nggak ada lewat kalaba, yang ada kalbun. Kemudian koto. Nggak mungkin koto, pasti kittun. Jadi yang lewat-lewat ini, yang sudah berlalu. Ini anjing dan itu kucing. Kenapa sama-sama pakai haza dan zalika? Kenapa nggak pakai hazihi atau tilka? Kenapa? Karena kalbun dan kitun itu adalah muzakkar. Antu. 7. Tujuh apa 7? As-sabi'. Ya, as-sabi'. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Ahsan. Haza baitul muadzin. Harokatnya? Muadzin. Muazzin naninu. Ini Ustaz. Muadzin. Muazzini, jangan muazzin. Kita kembali ke awal. Kembali ke asal. Diketahui antum. Apa Ustaz? Muadzin ya, alhamdulillah saya sudah tahu muadzin. Muazzini. Ayo. Lanjut. Haza baitul muazzini. Hadza baitul. Ayo semua. Haza baitul muazzini. Wa tilka hadikatu tajiri. Tajiri. Ayo semua. Wa tilka hadikatu tajiri. Haza baitul muazzini wa tilka hadiqatut tajiri. Haza baitul muazzini wa tilka hadikatu tajiri. Bukan hadikah tapi hadiqah. Hadza baitul muazzini artinya apa? Ini rumahnya muazzin. Apa muazzin? Artikanlah. Muazzin itu apa artinya? Muazzin itu penjaga masjid kan Ustaz? Nazir masjid itu. Hah? Penjaga masjid. Atau lihat sudah azan Ustaz. Suka azan? Iya. Enggak lah. Saya suka azan, tapi saya enggak muazzin. Saya tidak tahu Ustaz. Bantu sampingin. Tidak tahu juga ya. Ustaz. Coba dulu, antum belum kasih dia kesempatan. Sama. Oh, sampingnya lagi balik. Tidak tahu juga. Enggak tahu juga. Tukang azan. Kapan antum bilang begitu? Antum bilang tukang jaga masjid. Orang yang suka azan. Belum tentu suka azan tukang azan. Oh ya, tukang. Saya bilang saya suka azan, tapi enggak tukang azan. Ya kan? Jadi kalau tukang profesi, tukang azan, muazin itu profesi. Apa profesi muazin? Apa profesi imam? Apa profesi mudarris, muhandis? Itu semua profesi. Jadi muazin tukang azan. Ini rumahnya tukang azan. Lanjut. Dan itu Hadiqah artinya kebun. dan itu kebunnya pedagang. Itu punya pedagang. Semua. Kenapa antum semua yang ikut? Ulangi terjemahan dengan benar dan suara keras supaya teman-teman ikuti. Ayo. Terjemahannya aja. Ya. Dari awal atau? Dari awal. Dari awal. Ini rumahnya muadzin. Tukang azan. Ini rumahnya tukang azan. Ayo. Ini rumahnya tukang azan. Dan itu kebunnya pedagang. Ayo. Dan itu kebunnya pedagang. Jadi boleh juga antum baca terjemahan muazin boleh, tapi kenapa saya bilang tukang azan supaya antum tahu. Nanti ada yang tanya muazin itu apa?
Antum sudah tahu muazin itu tukang azan. Jangan dibilang orang suka azan. Ayo, selesai. Pembahasannya adalah 40, kita beralih ke halaman 41 terakhir. Kalau ini nggak selesai, kita nggak pulang. Ayo, as-sani. Ashir. Ilal kalimatil atiyati. Ini bacanya bi ismi atau bismi. Ini hamzah apa namanya? Hamzah wasol. Kalau dia di tengah maka tidak diwa. Kalau dia berada di awal, paling awal kata, maka dia diharokat dengan kas. Kita sudah lalu penjelasan tentang ismun dan ibnun. Ulangi. Ashir ilal kalimatil atiyati. Bismi isyaratin. Lil ba'idi. Zalika tilka. Satu kali tarik nafas. Ashir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi zalika tilka. Ashir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi zalika tilka. Afwan ya, itu bismin tanwin. Bismin isyaratin. Ashir ilal kalimatil atiyati bismin isyaratin. Kasih harakat. Bismin isyaratin. Lil ba'idi. Zalika tilka. Ashir. Apa ashir? Ajib baru jawab. Ashir. Isi imla. Imla il faragha. Isilah titik-titik yang kosong. Kalau ini ashir. Isyaratkanlah. Apa berarti? Tunjuklah. Isyaratkanlah. Ashir. Tunjuklah. Tunjuklah ilal kalimati. Kepada. Kenapa kalimati baris bawah? Hamzah. Al-kalimati. Kenapa baris bawah? Hah? Ada alif lamnya. Al-kalimat gitu. Alif lam itu bikin baris bawah kah? Ada apa? Mana huruf jar? Ila. Huruf jarnya adalah ila. Makanya ilal kalimati. Tunjuklah kepada al-kalimat. Al-kalimati itu jamak dari al-kalimah. Artinya kata-kata. Tunjuklah pada kata-kata al-atiyah yang akan datang atau yang berikut ini. Bismin isyaratin. Dengan kata tunjuk lil ba'id. Dengan kata tunjuk lil ba'id. Dengan kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Apakah menggunakan zalika atau til? Kapan zalika? Kalau yang ditunjuk adalah muzakkar. Kapan tilka? Kalau yang ditunjuk adalah muannas. Nggak bisa ditipu ya. Jangan bisa ditipu, harus fokus. Harus sering-sering untuk dilatih. Zalika muannas muzakkar. Nah itu tilka muannas muzakkar. Kalau tilka muannas atau muzakkar? Zalika? Apa artinya muzakkar? Muannas? Berarti tilka untuk muzakkar. Nggak bisa ditipu. Ayo lanjut. Mana yang pegang mikrofon? Sikat. 1 sampai 18 sikat. Siapa pegang mikrofon? Antum ya, sikat semua. Sudah sampai afwan dulu. Sudah sampai berapa bahasa Arab nomor yang kita harapkan? Udah 20 ya? Ini 18. Berarti aman ya? Aman? Aman ya? Nggak ada yang nggak tahu. Sudah 20 kan? Sampai halaman berapa yang sampai 20? Halaman berapa yang sampai 20? Halaman berapa, Akhandri? Halaman 30. 2930. Lihat 2930. Dari 28 2930. Itu sampai halaman 20 itu. Sampai nomor 20. Yang ke-20 al-ishrun. Paham ya? Berarti 18 aman. Enggak ada yang enggak tahu. Saya enggak ulangi, antum sudah catat kan?
Sudah catat kan? Sudah catat bahasa Arabnya? Kok belum? Siapa yang sudah? Sudah catat antum? Sudah? Nah, semua nanti lihat sama beliau ini. Ya. Jangan pulang antum, tulis di depan tulis nanti semua catat ya. Ayo lanjut, Akh Hasan. Al-awwal. Ayo semua. Yang pertama. Yang pertama. Tilka ummu. Ummu atau ummun? Kenapa ummu? Sebab sesuatu itu enggak ditanwin cuma dua. Yang sudah kita lewati ya. Yang pertama kemasukan alif lam. Ini kemasukan alif lam? Tidak. Yang kedua mudhaf. Ini mudhaf tanwinkan. Kalau enggak tanwinkan. Tilka ummun. Tilka ummun. Itu ibu. Itu ibu. Seorang ibu juga boleh. Asani. Asani. Yang kedua. Yang kedua. Zalika abun. Zalika abun. Itu bapak. Itu seorang bapak. Pakai seorang ya. Lanjut. Zalika abun. Kok diulang? Ini jawabannya cuma dua. Fazalika atau tilka itu sih. Jangan pikir jawaban lain. As-salis. As-salis. Yang ketiga. Yang ketiga. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Itu sebuah pulpen. Itu sebuah pulpen. Lanjut. Gerak cepat. Ar-rabi. Ar-rabi'. Salika komisun. Itu Mana komisun? Yang keempat. oh ini. Ini. Empat apa empat? Salika mak apa ini? Mil'aqatun. Ulang. Salika mil'aqatun. Ayo semua. Zalika mil'aqatun. Salika mil'aqatun. Ayo. Artikan. Oh tilka. Oh tilka. Tadi antum bilang apa? Salika. Zalika. Kenapa cocok Mi? Salah lihat Kak Ustaz. Salah lihat. Ya biasa. Mil'aqatun, kita harus tahu dulu mil'aqatun itu artinya apa. Dia muzakkar atau muannas. Baru kita bisa pasangkan. Kalau kita nggak tahu ya nggak bisa. Sendok itu muannas. Ya. Mil'aqah itu muannas. Lanjut. Berarti zalika tilka ya. Tilka mil'aqatun. Itu adalah sebuah sendok. Lanjut. Al-khamis. Al-khamisu. Al-khamisu. Yang kelima. Yang kelima. Ustaz, kalau mati Ustaz, dihukumi mana? Nggak tahu saya. Lihat di halaman 35. Lihat halaman 35. Buka bukunya halaman 35. Harus lincah. Di mana itu ada pembahasan mata? Langsung halaman 35. Lihat. Paling atas. Hazihi uzunun wa hazihi ainun. Berarti apa? Wanas. Tilka ainun. Ini Tilka ainun. Ini adalah kalau mata-mata? Lanjut. As-sadis. As-sadis. Yang keenam. Zalika hajarun. Zalika hajarun. Ini batu. Ini batu. Nomor 5 tilka ainun, nomor 6 zalika hajarun. Ini adalah sebuah batu. Lanjut. Afwan, itu adalah sebuah batu. As-sabi'. As-sabi'. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Zalika qamisun. Zalika qamisun. Sebuah kemeja. Itu sebuah kemeja. As-samin. As-samin. Yang kedelapan. Yang kedelapan. Tilka kidrun. Tilka kidrun. Artinya? Itu panci.
Itu adalah sebuah Itu adalah sebuah panci. kidrun itu muannas ya. Lanjut. At-tasi. At-tasi'. Tilka nafisatun. Tilka nafizatun. Itu jendela. Nafizatun jendela. Pakai tilka. Lanjut. Al-ashiru. Al-ashiru. Yang ke-10. Yang ke-10. Tilka baqaratun. Tilka baqaratun. Itu adalah seekor ayam, seekor sapi betina. Itu adalah seekor sapi. Ini lincah begini Pak Sarwan memang direncanakan dari tadi atau langsung otomatis? Hah? Otomatis atau memang dari tadi dihitung? Dihitung giliran saya yang keberapa? Sudah dihitung memang? Iya, nggak apa-apa. Setiap orang punya cara tersendiri untuk menyelamatkan dirinya. Kalau memang caranya harus dihitung, hitung, tapi jangan salah hitung, bahaya nanti. Antum sudah hitung 1, 2, 3, kayaknya saya nomor ini, rupanya nomor beda. Habislah kita. Jadi harus joki menghitung. Jangan salah hitung, lanjut. Al-Hadiyah Asyara. Al-Hadiyah Asyara. Yang ke-11. Yang ke-11. Tilka maktabun. Tilka maktabun. Afwan. Afwan. Zalika maktabun. Zalika maktabun. Itu sebuah meja. Itu sebuah. Yang paling banyak disepelekan penuntut ilmu mempelajari kitab Durus Lughah jilid 1, nomor-nomor. Antum kalau sepelekan itu, nanti antum rasain kalau mengajar. Pasti tidak tahu. Jadi ini saya ingatkan kembali tentang nomor-nomor ini, jangan sampai kita nggak peduli. Ya, karena suatu saat murid itu akan bertanya. Kalau antum dapat murid yang tenang-tenang, nggak suka nanya, aman. Kalau dapat murid yang suka nanya, sikit-sikit nanya. Habis ustadznya nanti. Ya kan? Diserbu dalam pertanyaan. Kalau nggak tahu, bahaya nanti kalau nggak tahu. Jadi nomor-nomor itu harus peduli ya. Seperti ini. Al-Hadiyah Asyara. Al-Hadiyah atau Al-Hadiyata. Yang benarnya Al-Hadiyah. Kemudian nanti yang ke-12 apa? Nah, lanjut. As-saniyah asyara. As-saniyah Asyara. Yang ke-12. Yang ke-12. Tilka naqatun. Tilka naqatun. Itu seekor unta betina. Itu seekor unta betina. As-Salisa Asyara. As-salisa Asyara. Yang ke-13. Yang ke-13. Zalika muhandisun. Zalika muhandisun. Itu adalah seorang insinyur. Itu adalah seekor atau seorang? Seorang. Dan sebiji ya. Lanjut. Ar-rabi'a asyara. Ar-rabi'a asyara. Zalika muazzin. Dalika nun nin Muazzinun. muazzinun. Ayo. Zalika muazzinun. Artinya apa? Itu seorang muazzin. Ya. Lanjut. Zalika muazzin. Ayo, kita sudah lewat waktu ini. Lanjut. Al-khamisa asyara. Al-khamisa asyara. Tilka mumarridatu. Nah, ini contohnya ini. Tanwin enggak nih? Mumarridatun. Nah. Tadi pertama untuk baca tanwin enggak? Tanwin juga. Yang kedua? Tanwin. Saya yang pertama tuh dengar kayak enggak tanwin. Yang kedua baru tanwin. Ayo, ini tanwin ya. Tilka mumarridatun. Artinya apa? Artinya apa? Mumarridah apa? Itu perawat perempuan. Itu perawat perempuan. Lanjut. As-sadisa asyara. As-sadisa asyara. Yang ke-16. Yang ke-16. Zalika sarirun. Zalika sarirun. Itu sebuah ranjang. Itu sebuah ranjang tempat tidur. Ayo lanjut. Tilka hadik. Nomor. As-sabi'a asyara. As-sabi'a asyara. Yang ke-17. Yang ke-17. Tilka hadikatun. Tilka
Itu hadiqatun atau hadiqatun. Beda baca, beda arti. Hati-hati. Ulangi. Tilka hadikatun. Kok sama? Hadikatun. Ulang. Tilka hadikatun. Kok sama lagi? Tilka hadikatun. Ulang. Tilka hadikatun. Itu Tilka kebun. hadiqatun. Itu kebun. Lanjut. As-samina asyara. As-samina asyar. Lanjut. Zalika talibatun. Tilka afwan. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Itu seorang pengajar perempuan. Itu seorang pelajar perempuan. At-tasi'a asyara. At-tasi'a asyara. Yang ke-19. Yang ke-19. Dzalika jamalun. Zalika jamalun. Itu adalah seekor unta jantan. Itu adalah seekor unta jantan. Ad-darsul ishruna. Ad-darsu apa artinya? Al-ishruna. Al-ishrun. Yang ke-20. Yang ke-20 al-ishruna. Tilka battotun. Tilka battatu. Itu seekor bebek. Itu seekor bebek. Nggak ada betina. Itu seekor bebek. Karena kalau dia jantan pun batoh juga. Nggak selalu. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimat kosakata al-jadidah baru. Al-mumarridah. Rawat. Al-hadiqah. Kebun. Al-battah. Bebek. Al-muazzin. Tukang azan. An-naqah. Unta betina. Al-baydah. Telur. Perhatikan. Terakhir. Tabel di bawah. Kasih harokat. Kecuali sudah joki memberikan harokat. Nggak perlu lagi. Asma'ul isyarati lil qaribi. Lil qaribi. Kenapa lil qaribi baris bawah? Ada li. Li huruf jar. Paham? Al-isyarati kenapa baris bawah? Al-isyarati. Nggak ada tuh cerita al itu bikin baris bawah. Karena mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Asma'u. Ulang. Kenapa lil qaribi baris bawah? Ada huruf jar. Mana? Huruf lam itu li. Kenapa al-isyarati baris bawah? Karena dia mudhafun ilaih, bukan mudhaf. Karena dia mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Kenapa asma'u enggak tanwin? Karena dia mudhaf. Di antara syarat mudhaf enggak boleh selesai. Artinya apa? Isim isyarat lil qarib, untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Ya. Isim isyarah atau kata-kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Perhatikan itu. Haza Muhammadun. Perhatikan haza Muhammadun. Ini Muhammad. Hazihi Aminatu. Ini si Aminah. Perhatikan kalau laki-laki Muhammad, haza Aminah. Aminah laki-laki perempuan? Perempuan. Siapanya Nabi Aminah? Istrinya atau anaknya? Ibunya. Sampingnya asmaul isyarati lil ba'id. Perlu catat? Perlu catat? Gampang lah. Yang pertama kan sudah. Yang kedua pasti bisa. Ya kan? Gampang kan Akhandri? Gampang kan? Apa artinya ini? Asmaul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Ada dua sini, zalika dan tilka. Kalau zalika itu untuk menunjuk suatu laki-laki, maka cocoknya hamidun. Zalika hamidun. Hamid laki-laki perempuan?
Laki-laki. Kemudian tilka Zainabu. Zainab laki-laki perempuan? Kalau ada laki-laki namanya Zainab, pakai zalika atau tilka? Ya pakai zalika. Kalau ada perempuan namanya Hamid, laki-laki pakai zalika atau tilka? Perempuan namanya Hamid. Zalika tilka? Ya tilka. Nama nggak jadi patokan. Dilihat dia laki-laki perempuan. Paham? Karena nama itu bisa saja kejahilan orang tua. Akhirnya dia kasih nama anaknya nama laki-laki. Hamzah nama perempuan, nama laki-laki. Walaupun kelihatan dia seperti tak marbutah, tapi nanti insya Allah ada pembahasannya. Apa-apa saja yang pakai tak marbutah padahal dia laki-laki. Apa-apa saja yang sesuatu yang nggak pakai tak marbutah padahal dia perempuan. Jadi kaidah asal perempuan pakai tak marbutah, laki-laki nggak pakai. Tapi itu namanya kaidah asal. Yang keluar dari asal ada saja tapi sedikit. Allahu a'lam. Naktabi bihadzal qadar, selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ad-darsu as-samin. Pelajaran yang ke berapa? Ke-8. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadzal qadar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah ta'ala.